Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Diva Maharani dengan NIM 2017051005, kemudian Nabila Dia Fitriana dengan NIM 2017051012, kemudian Niwayan Yuni Astini dengan NIM 2017051023, kemudian saya sendiri, yaitu Nur Syafa'ah dengan NIM 2017051025. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai desentralisasi dan juga penilaian kinerja investasi. Adapun topik pembahasan kami pada kali ini yaitu yang pertama ada desentralisasi, yang membahas mengenai pengertian, kemudian alasan desentralisasi, kemudian unit desentralisasi, dan keunggulan dan juga kelemahan dari desentralisasi. Kemudian yang kedua ada penilaian kinerja, yang membahas mengenai pengertian, laba atas investasi, kemudian residu income, kemudian economic value added. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Diva Maharani. Kepada Diva, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai desentralisasi. Perusahaan yang memiliki banyak pusat pertanggungjawaban biasanya memilih satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan, yaitu sentralisasi atau desentralisasi. Sentralisasi ini yaitu memusatkan wewenang kepada sejumlah manajer kecil di suatu puncak perusahaan. Next. Sedangkan desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Perusahaan dengan beberapa pusat pertanggungjawaban biasanya memilih salah satu dari dua pendekatan untuk mengelola beragam dan kompleks kegiatan mereka untuk pengambilan keputusan terpusat atau pembuatan keputusan terdesentralisasi. Dalam pengambilan keputusan terpusat, keputusan dibuat di tingkat paling atas dan manajer tingkat rendah dibebankan dengan menerapkan keputusan ini. Next. Selanjutnya ada alasan desentralisasi. Jadi, alasan-alasan desentralisasi yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Kualitas keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Manajer tingkat rendah yang dengan kondisi operasi langsung akan menangkap informasi terkait pasar lebih bagus sehingga manajer lokal lebih dapat membuat keputusan atau memberi informasi yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada respon yang lebih tepat. Waktu dibutuhkan untuk mengirimkan informasi lokal ke atas pusat untuk mengirimkan keputusan kembali ke unit lokal tersebut. Kedua transmisi menyebabkan keterlambatan dan meningkatkan adanya salah informasi. Dalam sistem terdesentralisasi, manajer lokal akan membuat dan melaksanakan keputusan sehingga masalah ini tidak muncul. Kemudian yang ketiga ada fokus manajemen sentral. Fokus manajemen sentral yaitu salah satunya sifat piramida hierarki. Sifat piramida hierarki adalah bahwa manajer tingkat yang lebih tinggi memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan kekuasaan. Dengan desentralisasi keputusan operasi, manajemen pusat bebas untuk fokus pada perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Kelangsungan hidup organisasi secara jangka panjang merupakan fokus utama dari manajemen pusat. Kemudian yang keempat ada pelatihan dan evaluasi manajer segmen. Setiap perusahaan selalu memerlukan manajer terlatih untuk menggantikan manajer tingkat yang lebih tinggi yang pensiun atau mutasi. Dengan desentralisasi, manajer tingkat rendah diberi kesempatan untuk membuat keputusan serta untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Kemudian yang kelima ada motivasi manajer segmen. Dengan memberikan manajer lokal kebebasan untuk membuat keputusan, beberapa kebutuhan tingkat tinggi mereka akan terpenuhi. Tanggung jawab yang lebih besar dapat menghasilkan kepuasan kerja dan memotivasi manajer lokal untuk mengarahkan usaha yang lebih besar. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan kompetisi. Pendekatan desentralisasi memungkinkan perusahaan untuk menentukan kontribusi masing-masing divisi untuk mendapatkan keuntungan dan untuk mengekspos setiap divisi kekuatan pasar. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator.
Baik, untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk selanjutnya yaitu unit desentralisasi. Desentralisasi biasanya dicapai dengan segmentasi perusahaan berupa divisi. Divisi yang berbeda hasilkan jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pengorganisasian divisi sebagai pusat tanggung jawab tidak hanya membedakan tingkat desentralisasi, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk menguasai divisi melalui penggunaan akuntansi pertanggungjawaban. Pengendalian pusat biaya dicapai dengan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas manajer divisi. Efisiensi berarti bagaimana sebaiknya kegiatan yang dilakukan. Efisiensi mungkin diukur dengan jumlah unit yang diproduksi per jam atau dengan daya unit-unit. Sedangkan efektivitas dapat didefinisikan sebagai apakah manajer telah melakukan kegiatan yang tepat. Ukuran efektivitas mungkin fokus pada nilai tambah terhadap kegiatan tidak bernilai tambah. Laporan kinerja adalah instrumen khas yang digunakan dalam evaluasi efisiensi dan efektivitas. Next. Selanjutnya, keunggulan desentralisasi. Yang pertama, manajemen puncak bebas dari pemecahan masalah harian dan terkonsentrasi pada strategi, pembuatan keputusan yang mempunyai tingkat lebih tinggi, dan pada masalah koordinasi. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman berharga bagi manajemen. Yang ketiga, informasi lebih rinci terutama informasi lokal. Yang keempat, untuk memudahkan evaluasi kerja dikarenakan adanya kebebasan bagi manajer tingkat bawah. Dan yang terakhir, mendorong manajer tingkat bawah untuk menunjukkan kerja terbaik mereka. Hal ini muncul karena semangat kerja mereka meningkat sehubungan dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Adapun kelemahan dari desentralisasi yaitu pertama, memungkinkan manajer membuat keputusan yang kurang tepat. Hal tersebut dikarenakan pemahaman yang sedikit mengenai strategi perusahaan. Kemudian yang kedua, kurang koordinasi bagi manajer yang memiliki otonomi. Dan yang terakhir, manajer tingkat bawah dimungkinkan mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Next. Terdapat 4 istilah kunci dalam penerapan desentralisasi, yaitu yang pertama, delegasi, yang kedua, wewenang, yang ketiga, tanggung jawab, dan yang keempat, akuntabilitas. Delegasi adalah pembagian ke bawah tugas-tugas pekerjaan dan kekuasaan pengambilan keputusan terkait pada manajer di dalam sebuah organisasi. Kemudian, wewenang atau otoritas adalah hak untuk membuat keputusan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang diemban. Kemudian, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban penerima otoritas untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Dan yang terakhir, akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban mengacu pada ukuran pencapaian hasil yang biasanya dipenuhi dengan cara pembuatan laporan kinerja berkala. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai penilaian kinerja investasi. Informasi akuntansi yang digunakan untuk penilaian kinerja investasi adalah pendapatan, biaya, dan juga investasi. Nah, alat ukur yang biasa digunakan adalah return of investment atau ROI, kemudian residual income atau biasa disingkat RI, dan juga economic value added yang biasa disingkat dengan EVA. Dalam pusat investasi, manajer memiliki tanggung jawab dan juga otoritas pengambilan keputusan yang mempengaruhi biaya, pendapatan, dan juga investasi. Nah, manajer pusat investasi mempunyai ekstensif untuk tindakan-tindakan seperti pembelian aset jangka panjang, penentuan syarat-syarat kredit, dan juga penentuan tingkat persediaan dan juga penetapan harga jual. Nah, selanjutnya saya akan membahas salah satu alat ukur dari penilaian kinerja investasi, yaitu laba atas investasi atau biasa disingkat dengan ROI. ROI adalah ukuran yang paling umum dari kinerja untuk pusat investasi. ROI digunakan oleh pemegang saham sebagai indikator kesehatan perusahaan. Secara internal, ROI digunakan untuk mengukur kinerja relatif
dari divisi. Nah, ROI ini dapat didefinisikan dalam 3 cara, yaitu yang pertama, pendapatan sama dengan operasi per aset operasi rata-rata. Kemudian yang kedua, pendapatan ROI sama dengan operasi per penjualan pendapatan dikali sales dibagi aset operasi rata-rata. Kemudian yang ketiga, pendapatan ROI sama dengan operasi margin laba dikali dengan perputaran aset. Operasi pendapatan operasional mengacu pada laba sebelum bunga dan pendapatan pajak. Pendapatan operasional biasanya digunakan untuk divisi dan juga laba bersih digunakan dalam perhitungan ROI untuk perusahaan secara keseluruhan. Aset operasi adalah semua aset yang diperoleh untuk menghasilkan pendapatan operasional. Aset operasi biasanya mencakup kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan juga peralatan. Nah, angka untuk aktiva operasi rata-rata dapat dihitung dengan rumus rata-rata aset operasi sama dengan nilai buku bersih awal ditambah dengan nilai buku bersih akhir dibagi 2. Kemudian dalam ROI itu terdapat margin dan juga perputaran. Nah, margin adalah resiko laba usaha terhadap penjualan. Hal ini mengungkapkan penjualan yang tersedia untuk bunga, pajak penghasilan, dan juga keuntungan. Sedangkan omset adalah ukuran yang berbeda, yang mana ditemukan dengan membagi penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Hasilnya itu menunjukkan bagaimana produktif aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan. Kemudian ada keuntungan dan juga pengukuran ROI. Ketika ROI digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi, manajer divisi alami mencoba untuk meningkatkannya. Nah, hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan penjualan, mengurangi biaya, dan juga penurunan investasi. Nah, 3 keuntungan dari penggunaan ROI adalah mendorong manajer untuk membayar perhatian terhadap hubungan antara penjualan, biaya, dan juga investasi, serta mendorong efisiensi biaya, dan juga mendorong investasi berlebihan dalam aktiva operasi. Kemudian ada kerugian dari pengukuran ROI. Pengukuran ROI untuk mengevaluasi kinerja juga memiliki kelemahan, yaitu mencegah manajer dari berinvestasi dalam proyek-proyek yang akan menurunkan divisi ROI, tetapi akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, umumnya manajer akan menolak proyek dengan ROI yang kurang dari ROI divisi mereka saat ini. Kemudian dapat mendorong perilaku rabun, kemudian di mana manajer dapat fokus pada jangka pendek dengan mengorbankan jangka panjangnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunia Astini. Kepada Yunia dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang residual income atau RI. Penghasilan residual adalah selisih antara pendapatan operasi dan pengendalian minimum dolar yang diperlukan pada aset operasi perusahaan. Penghasilan residual sama dengan penghasilan operasional dikurang dengan dalam kurung tingkat pengembalian minimum kali aset pengoperasian. Next. Next. Materi berikutnya itu ekonomi value added atau EVA. Perhitungan EVA sama dengan after tax operating income dikurang dalam kurung weighted average cost of capital dikali dengan total capital employed. Yang kedua yaitu langkah menghitung biaya modal. Yaitu ditentukan dengan 2, yaitu yang pertama menentukan biaya tertimbang rata-rata atas modal, yang kedua yaitu menentukan total jumlah modal yang dipakai. Yang berikutnya yaitu aspek perilaku, EVA mengandalkan biaya modal yang sebenarnya. Sekian penjelasan dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materinya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.